Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKM, ketika kita ditanya apa saja masalah yang sedang ada di dalam usaha kita, akan ada banyak sekali daftar permasalahan yang ada. Salah satu yang sering muncul adalah masalah modal kerja. Kali ini, bersama saya Yanti, kita akan bersama-sama menghitung berapa kebutuhan modal kerja yang ada di usaha Sobat UMKM. Mari kita ikuti. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana atau berapa modal kerja yang dibutuhkan oleh Sobat UMKM. Kita mulai mengelola keuangan, ya, terutama keuangan UMKM. Apa saja sih yang pertama kali harus kita lakukan? Yang pertama, Sobat UMKM harus benar-benar memisahkan catatan keuangan antara keuangan pribadi, ya, rumah tangga, dengan usaha. Meskipun usaha tersebut ada di dalam rumah. Jadi, pisahkan ya Sobat UMKM. Kemudian yang kedua, selalu hitung arus kas secara periodik. Setiap hari lebih bagus. Arus kas usaha ya tentunya. Kemudian ketika kita sudah mulai merasa butuh tambahan modal, maka menghitung kebutuhan berapa itu menjadi penting. Karena jangan sampai ketika kita mendapatkan modal, ternyata modal tersebut kurang atau bahkan terlalu berlebih dengan yang kita butuhkan. Tambahan modal ya bisa diperoleh dari dua sumber. Yang pertama, pemilik atau investor ini menambahkan lagi ya uangnya ke dalam usaha. Yang kedua, pinjam ke lembaga keuangan seperti bank dan lain-lain. Baik, metode yang kita gunakan dalam menghitung kebutuhan modal kerja adalah keterikatan dana. Ya. Keterikatan dana ini urusannya dengan waktu, ya Sobat UMKM. Menghitung berapa lama, ya, dan seberapa besar dana tersebut terikat dalam waktu. Ya. Dan dana terikat tersebut merupakan kebutuhan modal kerja yang kita akan hitung. Langsung saja ke contoh, Sobat UMKM bisa langsung mencari kertas dan alat tulis ya, silahkan untuk mencoba menghitung di usaha masing-masing Sobat UMKM ya. Kali ini kita contoh yang pertama adalah pabrik sepatu ya. Dalam satu hari dia bisa memproduksi 50 pasang ya, sepatu kulit. Bahan bakunya adalah kulit ya, yang dibayar 2 hari ya, sebelum kulit ini diterima ya, PO. Dan harganya adalah misalkan 20.000 per kilo. Ya. Satu sepatu butuh 2 kg kulit. Ya. Kemudian ada bahan penolong, contohnya misalkan sol sepatu, tali, dan seterusnya yang ada di produk sepatu tersebut. Misal di sini adalah 30.000. Kemudian ada upah ya bagi pekerja per unit sepatu, misalkan 25.000. Ya. Proses untuk membuat satu sepatu dibutuhkan 2 hari. Dan setelah selesai butuh 3 hari untuk disimpan sebelum dijual ya. Kemudian ketika dijual si pembeli ataupun supplier ataupun toko itu akan membayar 4 hari kemudian ya. Terus ada tambahan gaji staff ya, per bulannya 1.500.000. Kemudian biaya overhead per bulan 2.750.000. Contoh biaya overhead adalah biaya selain bahan baku dan tenaga kerja, misalkan kardus, tas, seperti itu. Kemudian ada biaya pemasaran per bulan, ya. Ada misalkan ini 1.400.000. Dan asumsi misalkan 1 bulan ya, dikurangi libur adalah 25 hari kerja ya. Dan setelah dihitung berapa kebutuhan kas minimal misalkan adalah 1 juta ya, maka berapa modal kerja yang dibutuhkan. Kita hitung dulu yang pertama apa? Kebutuhan dana dalam 1 hari. Dalam 1 hari bahan bakunya adalah 50 sepatu dikalikan harga kulit ya, dan dibutuhkan 2 kilo ya, ketemulah 2 juta. Lalu bahan penolong tadi ya 30.000 kali 50 ya,
Kemudian upah, ya, kita kalikan juga 50 kali 25.000 ya. Kemudian biaya overhead ini kita bagi dengan 25 karena kita menghitung untuk per hari ya. Biaya overhead ini selain kerdus, tas, itu juga misalkan listrik, eee, misalkan juga air, sewa, dan seterusnya ya. Kemudian biaya pemasaran, ya misalkan ini adalah biaya untuk diskon ataupun dia menggunakan sosmed, e-commerce dan lain-lain, ya kita juga bagi 25 dan gaji karena ini per bulan kita hitung satu harinya adalah 60.000 dibagi 25. Dijumlahkan sehingga kebutuhan dana dalam satu hari adalah 10.226.000. Setelah itu kita apakan? Step kedua adalah menghitung keterikatan. Ya, tadi urusannya dengan waktu. Ya, kita mulai. Yang pertama, ya, itu ada 11 hari yang terdiri dari mulai dari membayar bahan baku, proses produksi, penyimpanan, lalu penerimaan uang. Total 11 ya. Terus di kelompok yang kedua, ya, kita hanya gunakan 4 item saja. Kita mulai dari proses produksi, ya. Yang ke bawah sama ya, penyimpanan, penjualan, penerimaan uang ya, ada 3, totalnya adalah 9 hari. Nah, 2 keterikatan ini kita akan gunakan ke fungsinya masing-masing. Kita lanjutkan. Step selanjutnya adalah menghitung kebutuhan modal kerja. Ya, kita mulai dari yang sama dengan yang tadi yaitu bahan baku kulit ya. Kita gunakan keterikatan dananya adalah 11 hari ya, karena kita mulai dari membayar bahan baku sebelum bahan baku tersebut kita terima ya. Kita kalikan dengan 2 juta, ketemulah 22 juta. Bahan penolong juga butuh keterikatan 11 hari sama dengan bahan baku ya. Kalikan ini ketemulah 16.500.000. Kemudian upah ya. Upah itu mulai bekerja ya setelah bahan baku datang. Jadi menggunakan keterikatan dana yang kedua yaitu 9 hari ya. Kalikan 1.250.000 ya sesuai hitungan tadi, ketemulah 11.250.000. Biaya overhead ya itu juga 9 ya keterikatannya, kalikan 110.000. Kemudian biaya pemasaran juga 9 kalikan 56.000, gaji staf 9 juga dikalikan 60.000. Nah, seluruh item ini kita jumlahkan, ketemulah 51.784.000 dalam sebulan. Terus ditambah dengan kas minimum. Misalkan tadi di awal kita ketemu kas minimumnya 1 juta, ya tinggal ditambahkan saja ya Sobat UMKM. Berapa? Jadi 52.784.000. Jadi inilah angka ketika kita sampai di bank ingin meminjam misalkan ya untuk modal kerja, nah, supaya tidak terlalu berlebihan atau bahkan kurang. Nah, ternyata untuk usaha sepatu ini butuhnya adalah sekitar 50 juta ini Sobat UMKM. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau usaha keripik pisang ya? Sama ya, tadi kita gunakan bahan baku dan seterusnya. Ini lebih sederhana ya Sobat UMKM. Kita mulai dengan bahan bakunya yaitu pisang ya. Misal ya ada satu hari itu 100 bungkus, harga pisangnya 25.000, satu bungkus butuh 1/4 kilo ya atau 250 gram ya, kita kalikan ketemulah ini. Kemudian bahan penolong ya, misal plastik, listrik, minyak dan lain-lain itu per bungkusnya misal 2.000 kalikan dengan 100. Kemudian upah tenaga kerja per bungkusnya misalkan adalah 3.000 ya, kalikan dengan 100. Kemudian biaya overhead ya yang lain-lain itu misalkan 500.000 dalam sebulan kita bagi 25, ketemulah 20.000 sehingga total kebutuhan sehari usaha keripik pisang ini adalah 1.145.000. Kemudian keterikatan dananya misal di usaha ini
dia, membutuhkan hanya 5 hari saja ya, di mana dia membayar, pisang itu di hari H ya, tidak ada keterikatan dananya. Proses produksi misalkan 1 hari, disimpan 1 hari, dan pembayaran oleh, toko ataupun supplier itu misalkan 3 hari ya, jadi totalnya 5 hari. Masih sama, step selanjutnya adalah menghitung kebutuhan modal kerja ya. Dari apa yang sudah kita hitung tadi ya, semuanya sama kita gunakan 5 hari ya, ketemulah angka 5.725.000 ya Sobat UMKM, dari pengalian antara bahan baku, penolong, upah ya, lalu overhead ya, sehingga kebutuhannya sekian ya. Jadi sudah tahu ya kalau usaha Anda apa ya Sobat UMKM, tinggal cari saja item-item ini lalu, masukkan harganya dan keterikatan dananya. Nah, ketika kita merasa bahwa, aduh bisa nggak diperbaiki, dipercepat keterikatan dananya? Sangat bisa ya. Dengan tahu berapa hari kita akan melakukan evaluasi, misalkan ini dipercepat, jika penjualannya, 1 hari saja nih gitu ya, 1 hari dibayar. Nah, maka akan ada perubahan ya, dari 3 hari menjadi 1 hari, maka keterikatan dananya menjadi 3 saja Sobat UMKM ya. Karena turun keterikatan dananya, tentu saja modal yang kita butuhkan juga semakin rendah ya. Ketemulah angka ini 3.435.000. Jadi kalau kita, mencari pinjaman ya, itu jadi tidak bingung lagi Sobat UMKM, ketika ditanya oleh pihak bank ya atau pihak lembaga keuangan, langsung kita tahu berapa kebutuhan kita. Oke, satu lagi, contohnya adalah di usaha pertanian. Kali ini adalah, cabai merah ya, menanam cabai. Dari apa yang kita tanyakan ke petani cabai, itu ternyata ada beberapa item yang harus dikeluarkan untuk usaha pertanian ini. Mari kita bagi-bagi. Yang pertama adalah persiapan lahan ya Sobat UMKM. Persiapan lahan ini biayanya untuk 1 tahun, dan 1 tahun cabai ini bisa 2 kali panen gitu ya. Apa saja persiapannya? Ya kita masukkan misalkan ada sewa, lalu pembersihan lahan ya, pencangkulan ya, dan seterusnya ya. Lalu kalau Sobat UMKM bertanya, "Ini tanah saya sendiri, apakah saya tetap harus menghitung sewanya?" Boleh ya, boleh karena, tanah tersebut menghasilkan penghasilan bagi si, pemiliknya ya, boleh tetap ditulis biaya sewa. Oke, misalkan ini total biaya persiapannya adalah, eee, 15 juta sekian ya. Nah, ini baru persiapan, kita lanjutkan. Kemudian ada biaya pemeliharaan ya di dalam, usaha pertanian ini. Langsung saja terdiri dari pemasangan air, penyulaman, lalu, pengocoran, pengikatan, penyemprotan, dan seterusnya. Ini dibutuhkan tenaga kerja, misalkan adalah ada 3 orang ya, dan mereka bekerja selama 100 hari. Terus upahnya 60.000 misal ya, masing-masing 20.000, sehingga total kebutuhannya adalah 18 juta. Nah, selanjutnya poin, biaya di dalam usaha pertanian cabai ini. Ada biaya sarana prasarana pertanian atau saprotan, mulai dari bibit ya, kemudian, kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, misalkan mulsa, pupuk, air, bambu, terpal, dan seterusnya ya. Misalkan, dengan harga sekian ini ya, ketemulah angka kita jumlahkan ya Sobat UMKM, 38.450.000 ya. Masih ada lagi ya, biaya cadangan obat kimia ya, misalkan dibutuhkan ada cadangan, ada drum, yang totalnya adalah 2.200.000.
Nah, setelah tahu biaya-biaya tadi, mari kita hitung biaya per 1 kali, menanam atau 1 kali panen, yaitu 6 bulan, ya. Apa yang harus dibagi 2? Biaya yang pertama ya Sobat UMKM, ya yang pertama kali, biaya A, ya persiapan lahan tadi kan untuk 1 tahun, sehingga kita bagi 2, hasilnya adalah 7.975.000. Yang lain-lain ini adalah biaya untuk 1 kali panen. A, B, C, D kita masukkan ya Sobat UMKM, ketemulah angka kebutuhan dananya adalah 66.625.000. Ya. Jadi itulah biaya yang dibutuhkan. Keterikatan dananya di usaha pertanian ini 0 ya Sobat UMKM, karena setelah masa penanaman sampai dengan panen, ya begitu cabai ini dipanen, maka langsung dikirim ke supplier dan dibayar hari itu juga, misalkan begitu ya Sobat UMKM. Nah, kita tambahkan lagi penjelasan tentang perkiraan untung atau rugi ya dari usaha pertanian cabai ini. Seandainya ya kita asumsikan satu tanaman cabai itu bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 kilogram ketika panen ya. Kemudian tadi kita tanam 18.000 bibit ya, maka akan ketemu 18 ton ya. Tapi kita coba turunkan jika misal harganya adalah 15.000 ya, 15.000 per kilo. Kemudian kita kalikan 18 ton, ketemulah hasil yang kita peroleh dari 1 kali panen adalah 270 juta. Sehingga berapa keuntungan 1 kali panen cabai? Tinggal kita kurangkan dengan modal kerja tadi ya Sobat UMKM, ketemulah angka 203.375. Jadi begitulah cara kita menghitung berapa kebutuhan modal kerja, plus kali ini menghitung untung atau ruginya. Cukup sekian pelajaran atau materi kita tentang menghitung modal kerja kali ini. Selamat menghitung, selamat berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.